beberapa senjata lain tentu saja. Betul sekali, dan sementara kita lihat dari Winery terjadi penumpukan juga. Ada 3 tim yang mengambil di area bawah. Circle-nya nih Rigel nih. Wah, ini nih. Gue tuh gregetan sama Tebak-tebak buah circle-nya. manggis nih. Apakah Di mungkin arah mana nih circle? Apakah Cosmodrome nih? Cosmodrome, Dino Park, atau malah di Dobro di atas? Let's see. Iya, dan sementara semua tim masih melakukan looting, kejar-kejaran looting. Ini bahaya banget buat tim yang menumpuk turunnya dan belum ada senjata. Biasanya itu udah mulai ada kejar-kejaran, culik-menculik satu sama lain. Tapi kalau kita lihat dari mapnya belum ada. Sementara circle-nya ini dia. 50% Ini dia. air, 50% 50% daratan. Darat sudah hampir seperti tubuh manusia ya. Yep. Banyak airnya. Tapi kalau dilihat dari arah pesawatnya tadi Jelly, ini sedikit fair lah ya. Karena dari Lumayan. arah pesawatnya sendiri kan lumayan dari arah ujung Dobro menuju ke bawah tadi, Iya. sedikit ke selatan, dan dari circle ke arah pesawat masih Masih sedikit dekat ya, connect lah, masih benar, dekat, masih sedikit betul connect. banget. Dan yang akan menjadi menarik adalah ketika semua tim itu udah berada di dalam daratan gitu ya. Itu kan setengah-setengah ya, berarti Setengah-setengah nih. otomatis circle pertama itu udah sempit gitu loh. Udah sempit, dan mungkin akan ada tim yang lebih memilih untuk bertahan di luar circle dulu sampai nanti benar-benar circle-nya move menuju ke circle kedua, Betul. baru mereka masuk ke dalam circle-nya. Iya benar banget, dan ternyata di sini sudah ada yang TPP Gaming dari Oke. Genesis Dogma Cure Rex ya. Walaupun belum punya vest sama sekali, tapi dia udah siap dengan Uzi-nya. Udah mendengar suara step, pastinya langsung memberikan informasi kepada timnya yang lain. Ada Nai dengan kawan-kawan, mereka split cukup jauh. Sementara dari tim 0 sendiri udah ada yang jadi maling nih di atas Harvest. Mungkin dia mau mencoba untuk jadi assassin ya. Di Iya. atas naik-naik tembok atau naik-naik genteng, wis lempar Oh. bom, ketahuan di situ molotov yang dilempar. Sayang sekali langsung mundur. Iya, dan Sense-nya lumayan nih si Oli. betul betul. Dan ternyata sudah ada satu yang ter-take down dari tim IOG Kunyat di sisi lain, dan ini dia tim yang dari tadi back to back window chicken dinner dari tim Siren. Iya. Mereka langsung looting mengamankan suatu compound di sini dan cukup jauh kalau kita lihat ya. Iya. Ini di area atas tuh, di area atas, sementara 800 meter dia harus bergerak. Menuju ke arah safe zone nanti. Yang menjadi bahaya atau bala di Vikendi itu sebenarnya mobil loh. Mobil ya. Mobil, karena ada 2 jenis mobil di sini, itu yang Crispy Car atau Zima, dan satu lagi tuh Dacia. Dacia. Sementara kalau misalkan kita dapat Dacia itu, wah syukur alhamdulillah gitu kan ya. Alhamdulillah, karena selain kecepatannya juga bisa dibilang lebih gampang untuk melakukan movement dengan menggunakan Dacia jika Betul. dulu satu squad gitu. Tapi kalau yang satu lagi itu ngeselin banget. Selin ya. Jadi buat teman-teman yang sering main di Vikendi pasti ngerti ya Pasti perasaannya paham gitu ya. Kalau kita dapat mobil yang Crispy Car, mobil Crispy, kriuk gitu kan. Mobil kriuk katanya. Itu gampang banget meledaknya. Tapi kalau gue di Vikendi lebih suka motornya sih, Jelly. Oh, yang motor salju itu ya? Iya, motor salju. Gak tahu, suka aja kalau rotasi pakai itu. Keren aja gitu kan. Oh, Cuma iya. ada di Vikendi soalnya. Ngerasa keren. Iya, kalau Siap, motor siap, kan siap. bisa ada di mana-mana. Kalau itu cuma ada di Vikendi. Soalnya nggak pakai roda gitu kan Itu ya. dia, nggak Iya. pakai roda dan bisa berjalan di air itu loh. Tahu nggak? Bisa jalan di Airnya air. beku apa enggak? Nah, air yang beku tapi. Iya, iya. Bisa, bisa, bisa. Kalau di air yang ini nggak bisa Makanya tenggelam juga. agak Pak. bingung juga kan ya, airnya beku apa enggak gitu Iya. kan. Dan sementara kita lihat terjadi permainan yang lebih pasif, jauh lebih pasif dari yang tadi. Ini bahkan di Goroka dari tadi ada 2 tim bertetanggaan, tapi enggak ada tapping yang dikeluarkan. Diam aja jadi patung, Nah, cosplay, ini menyatu dia. dengan dinding seperti itu. Kalau kata teman-teman gue ini mode ngomong sama tembok kayak gini. Oh, gitu? Iya. Jadi kalau mode ngomong sama tembok ya gitu, dia nabrakin muka ke tembok terus melihat sekitarnya. Dari tadi si Oh. Nai ngelakuin kayak gitu mulu tuh. Diem aja ya, itu diem. Kenapa coba nggak diajak ngobrol sama temannya? Iya, itu dia kayak introvert gitu udah di pojokan ya kan, di tembok gak ngomong. Kasihan Bener juga gitu kadang-kadang. Bener banget. Dan sementara kita lihat juga di sini X masih melakukan scrapping 900 meter, cukup jauh. Kalau di Vikendi bisa gue bilang early rotation adalah hal yang paling enak Ini dia, dilakukan. Danzo nih. Mm-mm. Danzo bakal Danzo? mencoba untuk melihat ada 4 orang dari tim 0 derajat, tidak akan ada yang membuka terlebih dahulu. Danzo hanya mengawasi dan mungkin akan info kepada teman-temannya yang bisa dibilang cukup mengepung dari tim 0 derajat, sedangkan tim 0 derajat mulai berhati-hati karena tadi ada Nai yang sudah open fire di situ, ketahuan di atas kan. Nai mulai berputar, sedangkan dari Harvest mencoba untuk mencari tim dari tim GD atau Genesis Dogma mulai berkumpul menjadi satu, ketahuan harusnya stepnya Nai berada di atas. Harvest bakal coba untuk mencari di situ.
Yes, dan Harvest sekarang ditemani oleh temannya di belakang sudah mulai menggerebek. Ada api cemburu di depannya. Hati-hati Harvest. Untung saja dia sempat untuk menarik diri, tidak sempat terbakar dan sudah berjaga-jaga di sini memberikan informasi kepada dua temannya. Bahkan di sini sudah ada 3 orang yang siap menggerebek Genesis Dogma. Satu player yang ada di atas, tepat di atas mereka. Oke, harusnya sudah terdengar di situ stepnya. Bakal coba dicari. Here we go. Free fire cukup bagus tapi tidak bisa membunuh seorang Harvest. Hanya bermodalkan Uzi saja. Yes, dan ternyata ada balasan balik dari Genesis Dogma. Nampaknya dari jauh. Nai pun ter-takedown di sini. Harvest masih berjaga-jaga, agency juga 1-1. Sementara dari tim 16, dari tim Genesis Dogma ada yang jauh banget. Iya. Dia mungkin berjaga-jaga atau mencari vehicle. Kita masih belum tahu karena di sini dari Heaven pun berhasil untuk healing. Agency masih di luar sana berusaha untuk di-revive oleh teman-temannya. Archery juga mencari vision yang lebih baik lagi. Ya, sekarang 2 melawan 3,5 ya, karena setengahnya lagi dalam keadaan knock dan baru saja dicoba untuk di-revive terlebih dahulu. Genesis Dogma kehilangan 1 orang dan here we go. Nai langsung di finish begitu saja. Iya betul sekali, dan langsung saja melakukan revive terhadap agency. Agansi ya? Agan sih ya, Agan. Agan gitu, siap Agan. Sherling Gun. Beda dong. Oh, beda ya? Beda dong ya, Oh, sama-sama beda. Agan cuman beda ya itu kalau Sharling ya. Dan kita bergeser juga sedikit ke area Kricas di sini. Kricas masih 300 meter. Ternyata tidak disadari circle-nya pun sudah mulai bergerak menuju phase kedua. Tidak terasa begitu cepat ya. Jadi memang harus fast looting kalau kita bisa bilang di area PINC. Oh, 1 orang digenteng langsung saja di spray begitu saja dengan M4-nya tapi tidak bisa membunuh seorang boneng yang menunggu di atas genteng dia. Iya betul sekali, yang pasti mereka sudah send location ke arah Kong, langsung informasi didapatkan, saling berbalas peluru. Sementara ada yang sedang rotasi Arnius Gold, nampaknya di situ MZ4 berusaha untuk spray down dengan M4-nya. Red dot set terlalu jauh, belum terlalu mumpuni untuk scope-nya. Dan masih berjaga-jaga di sini karena untuk kita bisa bilang ini mereka saling punya compound ya satu sama lain. Dari tim GMR punya compound, di seberangnya Kong punya compound juga. Jadi kalau misalkan belum ada yang ke take down, mereka nggak mungkin rush. Nggak mungkin ras ya. Mm-mm. Dari Kong hanya 3 orang yang berjaga-jaga. Oh, 4 ternyata. Si Trixie baru saja balik dari luar. Ada tembakan mencoba untuk melihat bakal ada 3-way showdown kalau melihat ARN juga berada di sekitar mereka. GMR coba untuk mengamankan 1 mobil Dacia ya, kalau Yep, ini Dacia ya. Itu Dacia, betul sekali. Mobil yang bisa dibilang terbaik lah kalau untuk di Vikendi ya. Untuk Vikendi nih. Untuk Vikendi gitu. Selain lincah ya, untuk rotasi juga enak ya, mudah di bawahnya juga. Let's see. Dan tidak terlalu mudah meledak gitu loh. Nggak terlalu Timbang mudah meledak ya. Crispy Car. Dan sementara kita lihat juga dari Arnius kayaknya udah mulai mendengar suara tembakan-tembakan dari tempat sebelumnya, nggak berani mengambil resiko lebih, bahkan langsung disengage dari tempat sebelumnya mencari compound baru. Nampaknya di sini dari Kong dan GMR berhasil mengusir mundur mereka untuk mencari tempat baru. Alright. Dan masih dipantau terus ya. Ini kali 6, ini enak banget sih. Kalau misalkan Rigel main suka pakai kali 6 nggak? Enggak, saya Oh, nggak nggak suka. suka angka genap kan tadi Oh bilang. iya. Saya sukanya kalau nggak holo ya kali 3 Ah, udah. iya. Kali 5 nggak ada tapi Ya masalahnya. itu dia, sayangnya nggak ada ya. Mungkin nanti diupdate kapan bakal ada nih kali 5. Ya, bisa ada kali Khusus 5 untuk ya. pecinta ganjil ya. Jadi ganjil genap gak cuma untuk ini transportasi ya. Ada juga pecinta genap ganjil. Siap. Dan di sisi lain ternyata Arnius yang tadi sedang melakukan rotasi nampaknya berhasil mendapatkan 1. Sementara Terrier tadi sudah di take down sama tim Arnius, bakal ketemu sama tim MKS juga. 1 orang Panglima berhasil di take down. Terlihat Kakinya bang, cukup bagus di situ, kakinya berhasil dibegal oleh Arvirlo. Dan 1 orang lagi dibantu, masih ditungguin smoke, memang dilempar, masih ditungguin dari Arvirlo. Bakal kelihatan harusnya step orang yang bakal mencoba untuk revive. Here we go, langsung di spray begitu saja. Ada damage masuk dan 1 lagi knockdown didapatkan oleh Arvirlo. Iya, Just cukup kesulitan di sini dari tim Terrier karena dia merupakan last man standing di sini. Arvirlo udah countdown kan tadi kan. 1 knock, 2 knock, 3 knock, bakal gimana? Oh enggak, mereka langsung ngambil mobil. Kita lihat dari Arvirlo menjemput Reiso, Marshall dari belakang dengan Oh, ini motornya. dia. Apakah akan siap-siap untuk ibu-ibu beli beras? Ras. Buset. Dan kita lihat langsung aja ditabrakin mobilnya. Duar di belakang. Duar. Ini sih namanya langsung dibersihin sisa 1 orang di topagel. Hey, let's go, Oh, tidak ya. Ini dia. Langsung saja dibersihkan begitu saja di Terrier.
3 kill untuk tim MKS. Jelly. Wah, Terrier tereliminasi dan harus puas di posisi ke-16. Sayang banget. Sebenarnya kalau gue bisa bilang Terrier tuh dari tadi entah kenapa strategi belum maksimal gitu loh. Dimulai dari map pertama dengan splitnya mereka yang terlalu berjauhan dan sekarang juga mereka apes ya. Lagi rotasi di Kat Arnius, yang satu di Kat Arnius, tiganya lagi ketangkep sama tim lain seperti itu. Dan sementara kita lihat juga masih di sini GMR tadi yang berusaha untuk kabur mendapatkan area, dan di sisi pesisir udah mulai diisi juga dengan berbagai macam tim. Ini nih mobil yang nyebelin ini yang gue bilang. Ini dia nih ya. Ini sih mobil yang biasa digunakan satu keluarga untuk pindahan gitu ya. Iya. Di atas ada tambahan itunya tuh, dan ditambah ada ini ya, skopnya tuh. Ada Ini skopnya ya. emang siap untuk pindahan ya, tapi tidak untuk pindahan di PUBG Mobile nih. Betul sekali, dan setiap tim udah mulai mengisi di area pesisir pantai karena biasanya nih ya circle itu tuh nggak akan di air ujung-ujungnya gitu. Iya, biasanya. Biasanya dia kan emang sih untuk circle 2, 3, 4 masih bakal kena air, tapi nanti ujung-ujungnya pada umumnya itu bakal kayak 90% tuh ke daratan. 90% harusnya menuju ke darat ya. Betul. Sebenarnya enak banget rotasi buat Nero karena di depannya kosong. Kami kosong. Iya, di depannya kosong banget, dan sementara di sini ada tim Siren yang akan bertemu dengan GMR yang dari tadi udah solid banget di compound. Kayaknya bakal berusaha untuk di retake dari Siren. Siren ini tuh hobinya ngambil compound orang deh. Sebelumnya kan dia jaga compound nih, sekarang tapi kayaknya dia mau coba untuk retake compound dari GMR. Oh, langsung saja perang di situ. GMR satu orang knock di sisi lain. Satu orang di Siren pun juga harus knock, langsung saja diras begitu saja, lagi asik minum, mengisi darah terlebih dahulu. Bakal coba untuk revive kah? Enggak. Mencoba untuk membantu Audrey. Langsung mendapatkan 1 kill yang diamankan begitu saja oleh Audrey. Iya, benar banget, pertempuran masih berlanjut di sini. Anthem sudah mulai memasak granatnya matang-matang, akan dilemparkan ke dalam rumah. Apakah akan makan bakso GMR? Dua splash damage aja. Betul sekali, dan Anthem di sini sudah mulai melihat ada setup smoke dari GMR. Ada bakso juga, lemparan bakso dari tim GMR. 2 orang tersisa di dalam rumah mulai mencari-cari di sini. Jasper sudah mulai masuk ke dalam. Hati-hati, ada api cemburu yang dibakarkan juga dari GMR. Mulai mencari, menyisir satu persatu. Jasper mulai melakukan loncatan. Zyron di balik tembok melakukan spray juga. Apakah bisa bertahan? 2 orang langsung digempur begitu saja. 1 knockdown, masih ada backupan lagi. 2 knockdown dan last man standing yang tidak bisa bertahan lagi. Hampir saja melakukan clutch di situ Zyron dengan kondisi 1 lawan 4 tadi. Iya. Untung ya, backup dari Siren. Kita lihat terus ya, Siren itu entah kenapa benar-benar kompak. Iya. Menjadi suatu unit kalau kata Wilson. Benar. Jadi mereka tahu kapan harus ngeras, kapan harus bertahan doang, dan bisa lo lihat tadi bagaimana Audrey dan Anthem saling bergantian untuk melakukan bisa dibilang tembakan pertahanan karena ada 1 orang yang knock. Pada saat semua udah ready untuk perang, langsung saja maju, dan kelihatan mereka lagi-lagi mau melakukan atau meratakan GMR. Betul, itu bagus banget ya. Jadi mereka tuh mau ngerebut compound, dibikin kayak strategi gitu loh. Mobilnya ada yang di low ground, ada yang di atas. Tadi pembukaannya itu frag grenade pertama. Frag grenade dulu nih. Iya. Ada splash damage ya. Iya. Yang meskipun terhalang oleh tembok tapi lumayan lah. Betul sekali. Dan ini tadi Nero yang tadi kita sempat lihat untuk secara rotasinya cukup bersih di depan. Tapi mereka pengen masuk lebih tengah lagi gitu ya. Karena kan katanya kalau Vikendi circle-nya nggak. Waduh. Buset. Terbang malah dia. atraksi ya Mas Mamba nih. Saya sampai kaget. Motornya ada di atas loh guys. Terbang dia. Langsung aja. Kira tadi mau flip gitu, triple flip. Syung gitu kan. Ya pas turun dapat poin. Iya, tada. Beda dong ya. Mungkin itu di mode yang lain nanti. Tapi ngomong-ngomong dari Nero masih belum mendapatkan kill, dan sejauh ini mereka belum kelihatan performnya dari Nero sendiri. Iya, betul. Ini Mamba sama Mambo ini seperti Zuxi Luxi kah? Nggak tahu dah Nggak tahu ya. ya? Bisa jadi Mamba, Mambo, satunya Madi. Tadi ada gitu. R Madi kan, Madi ya. Iya. Mungkin kembar 3 atau mungkin ini kapal ya. Kita nggak tahu nih. Bisa jadi. Dan kita lihat circle-nya masih belum terlalu ekstrim ya. Masih cukup santuy di area Nero, masih bersih. Cuman penumpukan terjadi di area atas ya. XCN, IOG, lalu ada GD, Ion, Murni juga. Itu akan bisa bertemu nanti ketika circle-nya bergeser lagi, dan timing rotasi mereka bersamaan bisa aja mereka bakal ketemu nanti. Oke, let's see. 14 tim tersisa dari Siren sudah mendapatkan 4 kill sejauh ini. Suatu modal yang bagus untuk early game dari tim Siren.
dan mereka kelihatannya sedang bertetanggaan dengan tim Kong. Iya, Ini dia salah satu yang cukup agresif di game ketiga tadi. betul sekali. Sementara Oh. kita lihat dari XCN, ternyata sudah diam-diam memantau ada pergerakan di depan. Informasi sudah didapatkan dari Sego akan mencoba untuk memasak granatnya matang-matang, dilemparkan ke depan. Dilempar. Ada yang sedang rotasi, tapi belum bisa berhasil di spray Udah down. ditunggu. Yep, betul sekali. Ada satu berhasil di take down. Kuro nampaknya tertangkap basah oleh Keiza. Dan bakal terus ditahan dari Keiza di sini, nggak akan dikasih lewat untuk XC. Setup smoke sudah mulai dilakukan. Sego berusaha untuk membakar lagi 3-point shot dari Flak, berhasil mendapatkan Lenka di belakang batu dan bakal langsung di-push rush Pixies di depan sana, di backup sama Sego dengan Flaka. Satu mulai terlihat di spray down begitu saja dengan Pixies. Sangat mudah sekali, dua orang sudah mulai ter-take down. damage, fail damage tadi masuk di situ, langsung saja di finish atau di knockdown. Tersisa satu orang harusnya dari tim Exe. Satu orang di finish, tinggal satu orang saja, Torreska kalau gua gak salah tulisannya di situ. Ribetnya namanya. Ya, bukan ribet Pak ya, memang iya. Torreska. Let's see, Belakangnya let's itu ada lagi see. soalnya. Ada lagi mungkin nama klannya. Jadi selain nama tim juga nama klan biasanya ya. Tapi Betul. dari SCN tadi bisa dibilang cukup bagus strategi penyergapan yang dilakukan oleh SCN, bermula dari penangkapan dari depan oleh Keiza, dilanjutkan dengan adanya ras atau lemparan bom juga tadi, digoreng ya tadi kalau kalian lihat dari tim EX. Betul, betul banget. Sementara satu orang tadi last man standing berhasil untuk kabur, mengamankan pesisir pantai. Placement point adalah hal yang penting juga ya di sini. Iya, jadi cocok namanya tadi ya XCN ya. XCN kalau belum tahu mereka panjangnya jadi eksekusioner. Jadi Kang eksekusi ya, atau Iya. bisa dibilang Kang bunuh jatuhnya ya. Let's Wadiduh. see. Dengan sudah mendapatkan 3 poin kill harusnya tadi XCN, karena tadi ada yang lepas maybe, yang Exe satu orang lagi. Iya, tapi tidak masalah. Yang penting udah secure 3 point kill dan at least itu udah menjadi modal buat mereka bergerak maju. Dan biasanya kalau kita udah dapet kill gitu ya, percaya dirinya itu bertambah biasanya. Oh iya, pada biasanya umumnya ya kan? Sepertinya. Karena yang namanya kita udah bisa berhasil ngeratain satu squad, kalau misalkan di offline tuh biasanya tuh udah teriak-teriak. Iya. Rata gitu kan. Rata. Ya, bunuh. Ya kan? Kalau online-nya ya teriak-teriak aja di Nggak GH apa-apa, teriak-teriak sendiri-sendiri. aja di rumah. Ya mungkin ada yang nge-record ya kan, adiknya atau siapa yang bantu nge-record. Nah, Karena tadi gue juga lihat salah satu pemain dari 0 derajat, gue kan lihat di story-story tuh mainnya di musola. waduh. Main sendirian, entah itu musola atau pokoknya luas lah, ada tikernya. Dan wow, Oh, ada sudah lemparan, ada. Molotov. Oh my god, benar-benar dalam keadaan oh my god ini. Iya. Kepanasan maksudnya ya. Betul, sesuai dengan namanya, terbakar tapi belum ter-take down walaupun sudah kehilangan satu player dari tim Oh Esport 009X. Dan nampaknya mereka berusaha untuk bertahan di sini dari IOG. IOG akan mengeras mungkin, tapi sepertinya kalau mereka memaksakan war bukan suatu pilihan yang baik karena mereka masih berada di luar circle. Oh, sudah lompat dia masuk, harusnya ketahuan 2 orang dari oh my god. Langsung saja spray dari bawah untuk IOG. Dilempar molotov, dilempar bom hanya untuk pertahanan. Mencoba bertahan di lantai kedua sementara 2 orang pelempar atau pitcher. Diledakin di situ. Ada bensin nganggur langsung diledakin hanya untuk efek kejutkah karena tidak ada damage juga yang masuk. Tapi di bawah sudah ditungguin oleh IOG, sedangkan Jojo hanya berputar-putar di lantai 2. Di sisi lain Kenzo mencoba untuk mendapatkan satu orang knockdown dari IOG. Coba untuk dicari sekarang. Oh my god, sekarang yang maju. Satu orang knockdown di sini dibiarkan begitu saja. Ada spray dilakukan, sekarang bakal mencoba untuk mengganggu. Oh my god, maju langsung saja spray. Tidak kena karena terhalang oleh tembok. Tapi 2 orang dari tim Oh Esport mencoba mengejar satu orang dari IOG, langsung berubah menjadi box hijau. Wow, agak oke. terkejut ya. Agak terkejut karena tadi IOG sebenarnya yang pertama mau ngeras, mereka yang mau meratakan Oh Esport. Iya. Tapi keadaannya malah berbalik dari tim IOG yang harus rata seperti itu. Dan Ya. itu sayang banget. Eliminated di angka 14 atau di posisi ke-14. Iya, betul sekali. Dan sementara kita lihat dari tim 0 derajat berusaha untuk melakukan spray terhadap XCN di depan sana mulai terlihat, memberikan informasi pastinya kepada XCN bahwa ada tim di belakang kita tidak bisa rotasi sembarangan, harus lebih berhati-hati. Masalahnya adalah 0 derajat ini nggak punya vehicle kan? Iya, di sisi lain satu orang knockdown, 2 orang, 3 bahkan tersisa Heaven saja. XCN bakal mendapatkan kill lagi di sini. The Executioner bakal mengeksekusi lagi tim 0 derajat, maybe hanya bertahan di luar zona untuk Heaven, hanya melakukan applying bandage atau pakai
perban doang nih ya. Tidak Iya. ada first aid, dia belum dipakai lebih tepatnya. Ada medkit, ada first aid 1 kali tapi lebih memilih untuk menggunakan bandage. Di sisi lain ada Harvest yang tadi dalam keadaan sakit perut ya, merangkak-rangkak dan kayaknya nggak bakal bisa di revive. Yep, betul sekali, bakal sulit buat 0 derajat. Sayangnya adalah tadi mereka melakukan send location di awal, membuat executioner peka dengan mereka, langsung saja dibalaskan tadi send locationnya. Sementara kita lihat lagi ke dalam circle, di sini sudah ada banyak sekali tim yang menghuni perumahan-perumahan di dalam Vikendi. Hal yang terpenting dalam Vikendi adalah compound. Karena kalau misalkan lu fight di open field, biasanya itu bakal easy banget buat ke take down. Dimana obstacle-obstacle-nya sepi, nggak enak banget, apalagi putih kan, gampang Nah, itu kelihatan dia. gitu. Bahaya juga ya, sedikit pergerakan bakal terlalu kontras dengan baju karena putih, tapi di sisi lain 0 derajat harus tereliminasi oleh XCN atau Executioner, dan ini satu orang yang berhasil kabur dari XCN tadi ya. Iya. Torreske. Ini dia langsung menjadi ikan ya kan. Dia udah tahu di belakang tuh masih ada XCN, berusaha untuk kabur. Nampaknya di sini bakal melihat ada close combat antara tim Oh Esport dengan MKS. Sudah cukup berdekatan. Oke, hati-hati karena memang sudah bertetanggaan, harus pelan-pelan. Ada 2 orang yang masih ada di mobil dari tim MKS, bakal mencoba untuk mendatangi. Oh enggak, jadi MKS tuh sebenarnya langsung meng-disengage aja karena 10 detik waktu yang Iya, tersisa benar-benar. ya kan. Karena mereka mumpung ada vehicle, semua Betul. vehicle yang ada langsung diambil, dibawa kabur agar susah dari tim O Esport untuk melakukan rotasi. Begitupun dengan tim Murni yang juga langsung pergi. Betul banget, karena di sini yang namanya late rotation itu malah petaka di mana semua kompon kalau udah diisi orang itu enak banget posisinya buat nge-spray semua yang melakukan rotasi. Bahkan vehicle di sini juga menjadi hal yang susah atau jarang ya untuk ditemukan, dan kita lihat dari tim XCN yang sudah mengamankan 7 kill. Lumayan ya, tabungannya lumayan. Flak juga menggunakan motornya, bakal langsung berusaha mencari tempat atau jalur rotasi yang aman buat teman-temannya. Tapi sudah mulai terdengar ada suara tembakan, langsung saja membanting kiri. Flak tidak mau memberikan resiko lebih kepada 3 temannya di belakang. Oh no, Kenzo Oh. terjebak zona, langsung saja diamankan oleh Murni. 1 orang knockdown, sementara di sisi lain Jojo bakal coba untuk mengamankan jalurnya terlebih dahulu. Di sisi lain, oh my god, sudah masuk ke dalam zona terlebih dahulu, tapi ada tembakan dari sebelah kanan. Oh my god, harus mencoba untuk melakukan first aid lebih dahulu. Dia bakal menjadi satu-satunya yang bertahan maybe untuk tim O Esport. Tapi di sisi lain, rotasi dari MKS sedikit terganggu oleh adanya Ion yang sudah berjaga di pinggiran zona. Red Pheasant berhasil mendapatkan 1 orang, yaitu Murni. Sedangkan Renan bakal coba untuk di finish juga oleh Red Pheasant maybe. Ya, berhasil di finish itu Iya. Renanda. Betul sekali. Sementara di sini ada close combat antara oh my god jump shot dan tidak berhasil untuk menahan gempuran dari MKS. Zona pun mulai nge-push mereka. MKS harus bergerak maju walaupun sudah berhasil meng-knockdown satu persatu tim lain. Tapi di sini kita lihat dari Jojo berusaha untuk berlari dan terus berlari dari masa lalu. Ion siap membantai semuanya. Rotasi dari semua tim bakal di-cut terus sama tim Ion. Jojo terus berlari bagai kapten. Bagaimana ini? Zonanya terlalu perih. Apakah berhasil? Jojo last man standing bakal terus healing. Liquid di sini enak banget visionnya, bahkan mereka bisa meloncat-loncat melihat semua arah. Dan di sisi lain mereka belum ada di dalam circle, jadi mau nggak mau mereka harus ngebersihin jalurnya dulu supaya mereka bisa bergerak dengan aman ke dalam circle. Ya. Dan- Ion, sang penjaga perbatasan, berhasil mendapatkan 4 kill dari tim-tim yang terlambat untuk melakukan rotasi seperti gue bilang tadi. Sedangkan di sisi lain, Hydra maksud gue berhasil mendapatkan 1 knockdown terhadap XCN. Iya betul sekali, dan bakal langsung di take down begitu aja. Dari Flag gak bisa kemana-mana lagi. Dari depannya juga udah ada Arnius, terdengar suara tembakan dari tim Siren. Ternyata masih kokoh berdiri di sini, akan bertemu dengan Neva. Namun kita balik lagi ke tim Ion. Hydra masih terus men-tapping-tapping dengan M16-nya, nggak kasih keluar. Arnius gak bisa kemana-mana. Wah, sayang sekali XCN harus rata dengan kondisi mereka sudah mendapatkan 7 kill tadi lagi on fire, padahal sayang sekali harus pulang. Lalu di sisi lain ARN dari bawah mencoba mengganggu pergerakan dari tim Ion, dan lu lihat bagaimana Red Pheasant dalam keadaan knockdown mencoba untuk di revive ARN. Bakal coba untuk naik, MKS harus puas di posisi ke-10. Iya, dan ternyata dengan knockdownnya beberapa player dari Ion membuat tim tadi yang di bawah itu Arnius ya, percaya diri untuk melakukan rotasi. Nampaknya di sini dari tim Neva dengan Siren terus aja berebut compound. Neva harus nge-push Siren satu persatu, sudah mulai knockdown. Banyak sekali setup smoke di sini. Arnius 1 mobil Dacia untuk bertiga. Dunpret sudah mulai melempar molotovnya ke belakang mobil. Ada Audrey yang sedang berlari-lari berusaha untuk melakukan blind spray.
berusaha untuk mendapatkan, tapi belum. Di sini Haitayo juga mulai bersiap-siap dengan Uzinya. Semua memegang Uzi di sini menandakan bahwa mereka semua siap untuk close combat. Dan untuk reset sudah dilakukan dari Neva karena mereka sudah merevive satu playernya tadi yang knock out. Oke, Siren kembali menjadi penjaga rumah di situ dengan kondisi 3 orang yang berada di dalam rumah, sedangkan di arah lain Neva mencoba untuk melakukan pengepungan. 4 orang masih hidup untuk Siren dengan kondisi sudah mendapatkan 6 kill. Iya, dan menariknya adalah di sini Siren mereka mendapatkan circle, di mana berarti Neva ini harus nge-push lagi. Kayak deja vu, Neva itu harus nge-push Ion sebelumnya dan sekarang Neva harus nge-push Siren. Sementara kita lihat sudah ada yang langsung terobos masuk ke tengah circle, di depannya sudah ada Ion, Nero Mamba di sini sudah mulai set up smoke juga. Liquid perlahan tapi pasti berusaha mencari informasi dari sisi kiri. Ada smoke, ada manusia di situ, ada Jojo di belakang pohon dan ternyata ada frag grenade yang mendapatkan Mox Pay di sisi kiri. Hijrah mendapatkan Nero Ermadi juga. Wow, jersey low health parah itu. Udah Di sisi pixel. lain Audrey mencoba untuk melakukan revive terhadap Max P. Dan kalau lihat tadi Oisport tinggal 1 orang. Hijrah dalam keadaan HP mencoba untuk mundur Red Fashion. Sekarang yang gantian bakal mencoba untuk maju 1 orang dari Nero, harus dalam keadaan knockdown. Red Fashion buka pintu, belok kanan, tembak langsung. 2 orang yang sedang dalam knockdown langsung saja di finish begitu saja oleh Red Fashion. Ini dia Ion menunjukkan tajinya sebagai tim unggulan atau salah satu tim yang patut ditakuti. Iya, betul sekali. Last man standing tadi dari Nero sepertinya berhasil mendapatkan Hijrah Ini dan dia. backup dari jersey. Baik sekali. Akhirnya Hijrah berhasil di revive. Namun kita lihat di sini Siren dengan Neva masih berkutat, masih keras-kerasan, belum ada yang mau lepas. Spray down dari Audrey berhasil mendapatkan 1 lagi. 2 knockout tidak menjadi masalah salah karena lompat dong. Rata. Dia langsung lompat di jendela yang sudah ditungguin sama Audrey. Another kill untuk tim Siren, 10 kill dan lagi-lagi Jelly. Mereka bisa bertahan dengan 4 orang lagi. betul, walaupun 2 orang knockout tidak menjadi masalah karena backupnya cepet banget. Dan jadi mereka tuh nggak ngasih biarin knockout and knock end tuh nggak ada di Iya, Siren. nggak Nggak ada bisa. di kamus Siren tuh. Apa itu N ya? Iya Apa kan? itu N? Kita bisa revive dong ya. Bener Backup yang cukup bagus lagi-lagi Siren. Battle close combat berhasil kembali dimenangkan melawan Neva tadi. itu ya? Neva tadi. Dan circle-nya di sini kali ini berpihak sedikit kepada tim 7816. 7 adalah Ion ya. Dan di sini Ion juga memiliki compound. Mereka udah ngelebar banget nih areanya. Ion enak banget. Dia udah lebar. Jadi ada jersey red face di area compound atas dan di bawah juga ada 2 temannya lagi Hijrah. Sementara kita lihat dari Siren mau nggak mau udah harus bergerak sekarang. Circle-nya udah mulai nutup. Untung di sini Just Space sudah memiliki Dasya siap untuk mengantar teman-temannya juga. 2 orang disusul belakang. Hati-hati di depan sudah ada Arnius yang berjaga-jaga. Sementara Hijrah kan lagi-lagi bakal ngekat atau menjadi orang ketiga dari semua orang yang berusaha untuk masuk ke dalam circle. Itu dia. Sudah berada di dalam zona terlebih dahulu. Memang untuk tim Ion sedikit berpencar. Anthem harus jatuh di situ. Jatuhkan oleh AR. Dan wow, tebel banget ini smoke-nya, di mana-mana udah ada smoke. Sementara Anthem terknock out, masih ada 3 temannya lagi akan berusaha untuk masuk. Sini Audrey sudah mulai turun, melihat ada Arnius di depan, di spray down, masuk juga damage-nya. Audrey harus take down. Moxpay masih di belakang menggunakan mobil, akankah berhasil untuk masuk? Keluar sedikit, low health parah, berusaha untuk healing sedikit demi sedikit. Di sisi kiri sudah ada Arnius. Wah, mulai mencari-cari, mendengarkan stepnya di depan sana. Ketahuan Spray down, 1 orang, 2 orang. Ternyata ada backup dari Arnius yang sangat cepat, tapi Just Space ini sedikit terlambat dan harus rata. Sayang sekali ternyata ada orang ketiga. Ion siap untuk menyergap Arnius. Sisa 4 tim sekarang Jelly. Ion dengan kondisi 9 kill dan masih ada 4 orang. Dan kita melihat tadi Siren yang harus diratakan oleh tim Arnius ya. Iya, tadi sedikit terlambat. Ada terlambat dikit dari Dikit Just Space. banget ya kan. Padahal dia udah dapat 1 knock di kanan dan ada 1 lagi backup yang nggak dia lihat tadi. Tuh, sayang banget dan pertempuran akan sedikit aja melambat karena mereka masih nungguin circle-nya gerak dalam 20 detik. Walaupun Liquid di sini sudah dapat informasi tentang Arnius, terjadi spray jersey berhasil di take down sama last man standing Esport. Ditembakin pas lagi di udara loh tadi. Betul banget. Langsung saja di sini Hijrah mendapatkan informasi. Mulai terlihat di situ dengan TPP-nya. Here we go, mode film India hanya melihat-lihat dari dalam tembok atau dari tembok. 1 orang yang tersisa dari tim Esport Hijrah versus Jojo Hijrah. Here we go, 2 lawan 1 dan terjatuh begitu saja Jojo.
Wah, tadi sempat kepleset hijrahnya ya. Iya, Tapi- gua kira kenok itu. Makanya enggak kepleset itu Enggak, tadi. enggak. Dan gua kira kenok ya. Kepleset dan ternyata Arnius satu persatu mulai rontok. Di situ sudah mulai dijagain sama Redface dan Zo dengan teman-temannya memanfaatkan momentum ini untuk setup dan masuk. Cupau dan Zo kita bisa lihat sudah mulai berlari-lari juga. Redface dengan teman-teman, Ion sudah mulai setup, dilebarin Oh, semuanya. Langsung di end satu orang di dalam, masih ada satu di gudang. Redface sudah mulai maju, jump shot sedikit. Kita lihat mulai mencari-cari juga. Mulai terlihat di situ. Hati-hati dari sebelah kiri ada Gede yang juga memantau dari balik tumpukan kayu di situ. Red Faison memang masuk, dia dapat satu orang knockdown dari tim Arnius. Mencoba untuk masuk ke Hijrah, juga bakal coba untuk mencari. Iya bener banget, dan sementara Hijrah sudah mulai melihat kepala dari Denzel Oh, spray no. down, langsung easy banget, tersisa satu orang, rata semua. Dan ini antara Drico dengan tim Ion, 1 lawan 4 lagi-lagi. 1 lawan 4, let's see, goyang-goyang dulu ya Iya. kan. Asikin dulu single satu orang saja dan kondisinya sudah ada di luar. Tapi lu lihat, Oh. Red Faison yang harus knockdown dan winner chicken dinner untuk tim Ion. Lagi-lagi Ion membara.